Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang terhormat, izinkan saya dalam kesempatan ini menyampaikan tausiah berjudul Menghadapi Bencana dengan Iman yang Dewasa. Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa puasa adalah indikator dari iman. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Mas'ud menyebutkan, Asy'aumu nisfus sabri was-sabri nisful iman. Dengan demikian puasa juga merupakan sarana untuk mengasah dan membentuk keimanan yang semakin kuat dan semakin dewasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, iman pada diri manusia bukanlah atribut spiritual yang langsung sempurna. Mungkin pada dasarnya rasa iman memang sudah menjadi fitrah manusia. Namun demikian manusia harus terus menumbuhkan iman tersebut menuju kesempurnaannya. Analog dengan pertumbuhan manusia, iman juga tumbuh dan berkembang dari iman yang kekanak-kanakan menuju iman yang dewasa. Kata orang bijak, menjadi tua itu niscaya, tapi menjadi dewasa itu perlu upaya. Para pemirsa yang budiman, di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengaku kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Memasuki bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini, kita semua bahkan seluruh umat manusia di dunia tengah mengalami ujian berupa pandemi virus corona. Dalam kacamata iman, wabah ini adalah sebuah ujian bagi orang-orang yang mengatakan kami telah beriman. Para pemirsa yang berbahagia, ujian terhadap iman adalah sarana untuk menilai seberapa tinggi tingkatan keimanan kita itu. Apakah masih kekanak-kanaan atau telah dewasa? Sikap kekanak-kanaan biasanya pertama tidak dapat membedakan antara sarana dan wujud. Ketika berdoa memohon kekayaan pada Allah, mintanya langsung kaya. Itu sikap kekanak-kanaan. Yang kedua, kalau meminta sesuatu dari Allah, sikap kekanak-kanaan ditunjukkan dengan merengek, menangis, atau memaksa-maksa Tuhan melakukan sesuatu. Yang ketiga, kalau ingin sesuatu maunya langsung ada. Atau bahasa Jawanya, sak dek sak nyet. Artinya harus seketika itu juga ada. Seperti seorang anak yang minta dibelikan sesuatu oleh orang tuanya yang harus langsung ada. Indikator kekanak-kanaan yang keempat adalah manakala tidak terpenuhi keinginannya, maka dia akan marah, menyalah-nyalahkan orang lain, bahkan mengamuk. Bayangkan jika seorang anak tidak segera dibelikan sesuatu, dia menangis, merengek, mengamuk. Itulah sikap kekanak-kanaan. Orang yang sudah berumur pun terkadang masih bersikap seperti itu. Ya, seperti seorang penjahat yang memaksa orang lain untuk menyerahkan harta atau nyawa. Itu sebenarnya sikap kekanak-kanaan yang ada di dalam diri orang dewasa. Orang yang sudah matang tidaklah demikian sikap hidupnya. Pertama, dia dapat membedakan antara tujuan dan sarana. Kesejahteraan adalah tujuan. Sarana untuk mencapainya dapat berwujud kesempatan kerja, barang dagangan, atau peluang usaha. Dengan menjalani pekerjaan, berdagang atau berbisnis, seseorang akan mendapatkan kesejahteraan yang diinginkannya insya Allah. Demikian pula kesehatan adalah tujuan. Dalam krisis kesehatan sedunia akibat pandemi ini, sarana untuk mencapainya adalah pengetahuan yang tepat mengenai penyakit tersebut, sikap hidup yang disiplin terhadap kebersihan dan kesehatan, serta kesadaran penuh terhadap risiko penularannya. Yang kedua, jika menginginkan Allah memberi kita kesejahteraan dan kesehatan, janganlah bersikap mengemis, tapi tunjukkan sikap sedemikian agar Allah bangga kepada kita. Iman yang dewasa mengesankan Allah dengan prestasi, kompetensi atau karya-karya terbaik. Inilah beda antara mental pengemis dan mental mujahid. Ketiga, kalau menginginkan kesejahteraan dan kesehatan, iman yang dewasa menyadari bahwa semuanya itu butuh proses. Kadangkala prosesnya tidak mudah, memakan waktu, membutuhkan energi dan memerlukan kesabaran yang luar biasa. Seorang pengusaha yang sudah jatuh bangun dalam berbisnis pasti lebih dewasa daripada yang baru memulai, bukan?
Nah, dalam situasi seperti sekarang ini, kalau kita berharap untuk sehat, kita semua harus berproses dengan bertahan di rumah saja, menjauhkan diri dari berkumpul-kumpul, dan lebih rajin membersihkan diri dan lingkungan terdekat kita. Keempat, jika keinginan belum terpenuhi, maka iman yang dewasa akan segera membawa seseorang bermuhasabah, yakni mengevaluasi diri, adakah hal-hal yang kurang tepat dalam menjalani kehidupan ini. Tidak lantas buru-buru menyalahkan diri sendiri maupun orang lain, tapi mencari hikmah di balik kegagalan. Bahwa apapun hasilnya, itulah yang terbaik yang Allah berikan. Pendek kata, iman yang dewasa menganggap kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai umat beriman hendaknya kita mendewasakan iman kita. Pertama, jika berdoa dan mengharapkan sesuatu dari Allah, cukuplah dengan doa yang khusyuk dan lirih. Kedua, buatlah Allah terkesan dengan kinerja yang bagus, prestasi gemilang, kemampuan yang mumpuni, atau amalan terbaik kita. Ketiga, semua capaian memerlukan proses, perantara, dan peran serta banyak pihak. Kita harus bekerja sama dan berproses bersama-sama orang lain. Yang keempat, jika harapan belum terkabulkan, maka jangan berputus harap. Justru harus mengevaluasi diri dan memperbaiki doa dan ikhtiar kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.